Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu ya, Hanifah, pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 semester 1. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang menggambar ragam hias. Nah, apa yang dimaksud dengan ragam hias? Ada yang tahu? Coba. Nah, hakikat atau pengertian ya, definisi dari ragam hias ialah ragam hias itu bisa disebut ornamen atau dalam bahasa Inggris orner, yang berarti itu menghiasi. Nah, ragam hias itu disusun dari sekumpulan pola hias, sedangkan pola hias itu disusun dari sekumpulan motif. Jadi yang pertama, yang paling kecil itu unsur-unsurnya itu adalah motif, kemudian baru dari setelah motif dapatlah pola, kemudian baru ragam hias ya. Kita jelaskan yang selanjutnya. Nah, Motif ini adalah pokok pikiran atau bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda, alam benda, dan lain-lain ya. Jadi motif itu pokok pikiran ya, bentuk dasar misalkan bulat gitu ya, atau bentuk daun kecil gitu ya. Kemudian pola itu unsur dasar sebagai pedoman dalam merancang suatu hiasan. Jadi pola itu biasanya unsur-unsur dasarnya. Jadi gabungan dari motif-motif itu ialah pola. Misalkan gabungan dari bulat-bulat tadi, lingkaran-lingkaran tadi, ataupun kumpulan-kumpulan daun, kemudian itu membentuk suatu pola. Nah, jadi ragam hias ialah susunan pola hias yang menggunakan motif hias dengan kaidah-kaidah tertentu pada suatu bidang atau ruang yang menghasilkan gambar atau bentuk yang indah dan bermakna. Ya, jadi ragam hias itu ialah pola hias ya, bentuk dari motif-motif hias, kumpulan motif-motif hias yang dituangkan dalam suatu bidang tertentu, baik itu kertas ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kenapa ragam hias itu diperlukan ya dalam suatu produk atau karya seni? Ada yang tahu? Karena untuk hiasan pada suatu karya atau produk agar menjadi lebih indah, bermakna, dan menambah nilai ekonominya. Nah, di sini ada dua kursi yang Ibu contohkan. Ini kursi yang belum diukir dan ini ada kursi yang diukir, sudah diukir. Sudah terlihat jelas ya, dari segi indah, lebih indah yang sudah diukir. Ya, kemudian ada makna mungkin dari ukiran ini ya, ada makna-makna. Biasanya di setiap daerah itu ada ukiran-ukiran yang menciri khaskan tentang daerah tersebut. Nah, kemudian jelas ya, terlihat di sini dari nilai ekonomisnya. Ini kursi yang satu dan kursi yang lainnya itu berbeda harganya. Bisa dilihat ya, mana yang sederhana, mana yang sudah diukir dan menambah nilai ekonominya. Kemudian B, jenis ragam hias. Yang pertama ada geometris ya. Ini contohnya ada mender, kemudian ada filin berbentuk lingkaran-lingkaran ya. Kemudian ada tumpal, biasanya kita ada di di kain Sumatera Selatan ya, songket. Kemudian ada swastika, ini biasanya di batik. Kemudian ada kawung, ini bentuk motif daun seperti itu atau bunga ya. Kemudian manusia, ini contohnya ya, manusia. Kemudian ini ada hewan, ada ikan dan gajah, bisa dilihat ini dari motif batik ya, ragam hias. Kemudian tumbuhan juga bisa ya, ini tumbuhan, ada kembang atau bisa juga daun, juga bisa kategori tumbuhan. Kemudian benda alam ya, itu benda yang ada di sekitar kita, seperti ada cangkir, ceret, mangkok, seperti itu gelas ya. Dan C, media menggambar ragam hias. Yang pertama itu ada bahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bahan bidang ya, di tempat media kita menuangkan imajinasi kita. Yang pertama itu ada kanvas, yang kedua ada kaca, yang ketiga ada triplek. Dan bahan pewarnanya itu ada, ini ada pensil warna, krayon, ada cat air, dan cat minyak ya, mungkin anak-anak sudah tahu. Kemudian alatnya yang kita gunakan itu ada mistar, bisa ada jangka, kuas, dan palet untuk melukis ya. Nah, selanjutnya teknik itu dibagi menjadi dua, ada teknik mistar dan teknik manual. Ini dinamakan teknik mistar itu menggunakan alat bantu seperti mistar dan jangka. Ini ada contohnya gambar ya.
Kemudian teknik manual itu menggunakan tangan handmade tanpa bantuan mesin. Jadi ini kita gambar secara manual menggunakan tangan ya, dengan alat pensil ataupun pena seperti itu. Nah, bagaimana? Sudah paham sampai di sini anak-anak? Semoga kalian paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian memahami materi yang sudah Ibu bahas, silakan anak-anak tonton video yang di bawah ini, kemudian berkreasilah membuat gambar ragam hias dengan teknik mistar motif kaum. Kita tonton videonya ya. Jadi kalian menyiapkan kertas ya. Kemudian sebelum menggambar kalian membuat garis bantu dulu di pinggir ya. Baru itu menggaris kotak ya. Jadi kalian buat kotak-kotak, diukur dari ujung kanan ke ujung kiri seperti itu ya. Kemudian langkah kedua itu membuat pola di sini ya. Langsung pakai spidol agar lebih rapi ya. Bentuk kelopak bunga ya. Pertama kita buat dulu garis ke bawah ya. Ini kelopak bunganya ke bawah dulu arahnya sampai selesai. Terus ya, kita lihat terus. Kemudian garis ya ke arah samping. Nah, ini buat kelopak bunganya memenuhi semua titik yang akan kita buat kelopaknya. Nah, di sini sampai akhir dibuat ya. Diusahakan rapi ya. Diusahakan rapi dan hati-hati karena ini menggunakan spidol. Kalau anak-anak takut bisa pakai pensil dulu. Dan langkah ketiga ini baru mau diwarnai ya. Jadi boleh menggunakan warna apapun selain 3 contoh warna ini ya. Jadi pertama itu diisi dulu ya dengan warna yang lebih gelap ya, di tengah-tengahnya, di tengah kelopaknya. Kemudian di ujung-ujungnya, ujung-ujung kelopak ya. Kemudian isi bagian tengahnya dengan warna yang medium, sedang ya, terangnya sampai keseluruhan. Kita lihat ya, hati-hati di sini rapi. Kalau tidak ada krayon boleh pakai yang lain, boleh tadi menggunakan bahan pewarna yang Ibu contohkan tadi materinya ya. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai spidol juga, boleh pakai lebih baik krayon seperti itu. Jadi warnanya itu lebih menyatu, lebih berbaur satu sama lain seperti itu. Terus kita lihat ya, ini gambarnya terus sampai ujung ya. Jadi dia itu mengisi setelah bagi warna yang hitam atau hitam, maksudnya lebih tua seperti itu ya, di pertengahan medium. Terus ya, kemudian lihat ini diisi dengan warna yang paling mudah ya, dari 3 warna tadi diisi keseluruhan. Nah, jadi terlihat ini warna degradasinya ya, antara warna coklat, brown, yellow sama light yellow ya. Jadi dia itu warnanya ada 3 dimensi. Ini salah satu cara untuk mendegradasikan warna ya. Jadi menggabungkan warna dengan beberapa warna yang digabungkan. Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, ini sampai akhir sudah selesai ya. Jadi ini untuk mempertegas boleh dipakai spidol lagi seperti itu ya. Jadi agar gambarnya lebih jelas lagi ya, garis-garis tepinya itu. Jadi nanti anak-anak boleh di ujung gambar disediakan juga ya nama kelas, jangan lupa. Jadi nanti ini berupa foto seperti biasa, foto dan foto gambarnya ya, dan foto anak yang cantik dan ganteng, dibuat kolase dan dibuat nama dan kelasnya seperti itu ya, nanti dikumpulkan. Nah, ini sudah terlihat jelas ya, sudah
saya sekian dan terima kasih. Semangat berkreasi dan tuangkan imajinasimu ke dalam gambar. Ibu tunggu gambar yang kreatif, yang menarik, yang berwarna, yang bersemangat ya, warna-warna yang terang seperti itu. Bu akhiri, nasrun minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.